damai, aman dan sejahtera, bermanfaat padanya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Di bawah kurnia Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang baik, tanah yang bisa tertaburi oleh benih firman Tuhan, supaya nanti bisa berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dengan pengurapan yang datang daripada Engkau Tuhan, sehingga bukan perkataan-perkataan oleh karena pemikiran hamba-Mu, tapi sungguh-sungguh hikmat yang datang daripada Tuhan. Itulah yang menguasai hamba-Mu Tuhan. Dan kami yakin firman-Mu juga bisa masuk dalam kehidupan kami semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dari tempat ini saya ucapkan shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, saudaraku yang kekasih. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Allah tentang yaitu korban penyerahan, saudara ya. Kita masih berbicara tentang korban penyerahan, dan kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Dari kitab Keluaran pasal 29 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah kurban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu kurban api-apian bagi Tuhan. Iya. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi firman Allah ini adalah dikatakan bahwa korban penyerahan itu adalah satu bentuk penyerahan yang total, saudara. Ya, dikatakan di sini penyerahan itu berupa korban domba jantan, saudara, yang tidak ada cacat celahnya. Semuanya harus dihabiskan. Darahnya juga harus dicurahkan kepada di antara sekeliling mezbah itu, yaitu mezbah korban bakaran. Lalu dagingnya dan tulang-tulangnya dipotong menurut bagian-bagian yang tertentu dan dibakar habis, saudara sekalian. Dan itu merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, disebut korban api-apian atau korban penyerahan. Jadi kalau saudara sekalian bisa menangkap firman Allah ini, Tuhan ingin supaya setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan itu ada yang namanya penyerahan total. Artinya menyerah total itu tidak ada kata-kata tetapi. Saudara, ya, ada orang yang mengatakan, aku
jadi pun senang jadi. Tetapi itu namanya bukan penyerang total, saudara. Ya. Glundung walau itu yang glundung sungguhan, saudara. Ya, tidak harus ada yang menang. Nah, dikatakan firman Allah di sini sekalian bahwa ayat yang ke-17 berbicara tentang yaitu haruslah kau potong domba jantan itu menurut, nah ini sekalian ya, haruslah kau potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Jadi domba jantan itu caranya memotong pun tidak sembarangan. Saudara, diperlukan ada namanya satu penundukan caranya memotong. Dan hewan itu pun juga harus manut, dipotong-potong menurut apa saja itu hal. Tetapi firman Allah katakan di sini ini bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan di situ haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Artinya kalau bisa saya jelaskan itu nurut ros-rosan. Jadi kalau tangan ini sekalian ada rosnya, ada sendinya, maka dipotong menurut sendi. Dari ada aturannya. Dan potongan-potongan itu ditaruh di atas kepala. Jadi tersusun rapi, saudara. Nah, pelayanan yang benar itu begitu itu, saudara. Pelayanan yang benar, anak Tuhan yang benar itu kalau menyerah total artinya harus mau diatur oleh firman Tuhan. Dasarnya adalah Kristus, bukan aturan manusia lagi. Kristus itu adalah kepala, saudara. Di situ nanti ada susunan-susunan yang akan mengarah kepada satu aturan yang indah, rapi tersusun, di mana Kristus itu adalah kepalanya. Saudara, di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, sekalian, kita baca ayat yang ke-7, Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Dari kitab Efesus pasal 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, ayat yang ke-15. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, terus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ini saudara, ya, jadi dikatakan sini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita itu ada bagian masing-masing, saudara. Seperti yaitu korban penyerahan tadi dipotong menurut bagian-bagian tertentu dan disusun di atas kepala. Saudara dan saya ini begitu juga. Kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus, di mana Kristus yang adalah kepala sehingga tersusun rapi. Jadi ini yang dinamakan penyerahan total itu di sini. Mungkin saudara sekalian ditaruh di Tuhan oleh Tuhan itu bagian lengan. Ada juga bagian jari. Ada bagian kaki. Ada bagian-bagian tersendiri. Tetapi seringkali kita yang tidak mau, saudara. Oh, aku kok di tangan kiri terus. Aku pengen tangan kanan. Nah, kalau tangan kiri ini sudah ditaruh tangan kanan, kira-kira bisa enggak, saudara? Ya, tentunya tidak bisa.
Untuk sebuah kerapian ya harus manut, tangan kiri ditaruh di tangan kiri. Apa kok ning isor terus, ning kaki terus, aku pilih di sing atas? Ya enggak bisa. Saudara, namanya menyerah itu enggak begitu itu. Namanya menyerah, pasrah kepada Tuhan. Dan kalau saudara dan saya ini pasrah, justru kita itu enak, saudara. Amin. Kalau ditempatkan memang nggak bisa. Ditempatkan lalu kita nggak mau. Namanya kita kan pengen. Anda kan begitu, saudara. Ya, ada wali murid yang selalu protes kepada gurunya karena anaknya itu kok tidak pandai-pandai. Saudara, dia protes. Saya ini sudah bayar, sudah nyekolahkan anak saya, kok nilainya enggak bagus-bagus. Oh ya dibaguskan. Nah, kepala sekolah bilang ini, ya biar bagus Pak, jangan mendirikan sekolah sendiri, lalu diajar sendiri, lalu mengeluarkan ijazah sendiri. Itu nanti baru bagus. Saudara, ya, nggak bisa begitu. Kita nggak bisa begitu. Setiap kehidupan kita itu harus bisa menempatkan diri di mana Tuhan yang menempatkan, saudara. Iya. Ya. Mari coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari kitab Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, ini saudara. Jadi aturan itu diterapkan di sini ini. Ya, dikatakan oleh Paulus melalui firman Allah ini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kita itu sekalian mempunyai iman itu harus kita lakukan. Jangan lalu kita gede mongso, maksud saya begitu. Ya, boleh. Kalau saudara sekalian setia di dalam perkara yang kecil, apa yang Tuhan tugaskan, maka Tuhan nanti akan tambah-tambahi, saudara. Amin. Ini di situ itu. Jangan orang-orang pengen sing dhuwur. Jangan. Nek orang kuat derajat waduh. Tetapi kalau memang Tuhan sudah tahu kita di atas, walaupun saudara sekalian tidak mempunyai kapasitas di atas,
Tapi kalau Tuhan yang menaruh, maka Tuhan yang membela saudara. Saudara sekalian, walaupun ketika kita menduduki tempat atas itu banyak sekali tantangannya. Jangankan tempat atas, kadang-kadang tempat yang rendah saja juga banyak orang yang komplain. Tetapi Tuhan ingin supaya kita itu ada kesetiaan, saudara. Kita itu diminta Tuhan ada penyerahan, ada totalitas di dalam penyerahan hidup kita ini. Saudara, tidak moro-moro gede itu tidak. Kita harus mau sedikit demi sedikit, saudara sekalian. Mungkin orang lain mengatakan, oh gak pantas itu duduk di situ. Saudara, tetapi kalau Tuhan yang memantaskan kita, maka pasti ada satu pembelaan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu saya alami dan saudara tentunya pernah mengalami begitu. Ya, itu pernah saya alami. Ketika orang-orang bilang, apa pantas? Lu sing mantes kayak sopo. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Apalagi kalau Tuhan sudah menaruh kita di situ, itu ada satu pembelaan yang luar biasa. Firman Allah mulai kemarin saya katakan, Tuhan itu menyuruh kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kalau Tuhan itu yang menyuruh dombanya di situ, maka Tuhan pasti mengadakan pembelaan kepada dombanya itu. Demikian juga saudara sekalian. Saudara, ya. Jangan sampai saudara katakan, apa ya pantas ya? Tidak. Memang kita merasa tidak layak itu penting. Tetapi kalau Tuhan sudah menaruh kita di situ, jangan sekali-kali saudara sekalian menolak. Dan jangan sekali-kali saudara sekalian itu pengen sing lebih tinggi. Lebih tinggi itu nanti pasti terjadi kalau kita ada yang namanya satu kesetiaan. Saudara, maka dikatakan tadi, kalau mau disusun dan mau dicuci dan mau ditaruh di atas kepala, itu merupakan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Allah di sini, syarat melayani untuk berkenan itu yang pertama adalah sesuai dengan iman kita. Artinya apa? Ya sesuai dengan firman yang saudara dapatkan. Kalau firman Allah itu menunjuk kepada saudara sekalian, ya kamu ditempatkan di situ, maka saudara sekalian duduklah sesuai dengan firman Allah yang menempatkan saudara. Sebenarnya ini sangat mudah sekali. Ya. Tanpa saya harus memerintahkan kepada saudara, saudara sudah tahu saya ini karunianya apa ya. Saudara disebutkan di situ itu, kalau karunia itu berbuah, artinya membawakan firman Allah, artinya kesaksian, maka sesuai dengan iman kita. Pertama dengan iman. Lalu yang kedua dikatakan di situ, baiklah kita melayani dengan hati yang ikhlas. Ya, firman Allah kemarin hari Selasa juga yang ada di mana di Kalibuyut dikatakan di kandangan sana, melayani Tuhan dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini keikhlasan. Malam juga saya ulangi lagi kepada kaum muda, yang namanya ikhlas itu nggak mempunyai satu pamrih, satu motivasi. Dah, saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah menebus hidup saya. Saya melayani Tuhan karena saya nanti akan mendapatkan mahkota di dalam kerajaan surga. Sehingga pelayanan kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kita mengarahkan hidup kita untuk sungguh-sungguh di dalam kerajaan surga. Oh, saya melayani ben dilihat. Oh, jangan saudara sekalian. Waktu manusia itu melihat saudara sekalian kelihatan bagus, mungkin kita bisa dipuja. Tapi begitu nanti kita itu ada salah satu kesalahan, mencela saudara sekalian. Tapi kalau kita tetap berada di dalam lindungan Tuhan, maka dengan keikhlasan itu Tuhan akan menilai saudara sekalian. Dikatakan saudara,
Hendaklah siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Nah, rajin itu artinya tidak gampang bolos. Dan melayani Tuhan dengan kontinu, dengan terus-menerus. Ya. Jangan sampai kita melayani dengan terpaksa, tetapi harus dengan tulus ikhlas dan dengan yaitu satu bentuk namanya komitmen untuk rajin melayani Tuhan. Dan yang terakhir dengan hidup penuh sukacita. Melayani Tuhan terus merengut pada hati saya. Saya ingin mengajak kepada Bapak sekalian satu keluarga yang diberkati Tuhan, tetapi sayang ya kakak-kakaknya ini tidak bagus kepada adiknya. Saudara, dari satu keluarga sudah diberkati Tuhan dengan karunia masing-masing, tetapi sayang kakak-kakaknya ini iri kepada adiknya, sehingga pelayanan itu tidak bisa berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita baca di dalam Keluaran, saudara sekalian. Keluaran pasal yang ke-6, Keluaran pasal yang ke-6, atau kita baca dulu Keluaran pasal yang ke-7, Keluaran pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, Keluaran pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya. Dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Terus, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. ya, terima kasih. Nah, perhatikan saudara, ini luar biasa. Tuhan justru mengangkat Musa lebih tinggi daripada Harun dan Miriam, karena kakaknya Musa itu adalah Harun dan Miriam. Saudara, ya, dikatakan firman Allah di sini ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Ya. Dan Harun abangmu akan menjadi nabi. Jadi Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun, sedangkan Harun menjadi nabi bagi seluruh orang Israel. Memang nabi itu adalah pekerjaannya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Tetapi Allah itu adalah yaitu mempunyai satu otoritas. Jadi ketika Tuhan itu berfirman, bukan berfirman kepada Harun, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi wakilnya Tuhan itu adalah Musa. Sehingga nanti ketika mati, Musa itu disebut menjadi hamba Tuhan. Saudara, mengapa? Kok Tuhan itu mengangkat padahal yang dipakai oleh Tuhan itu jelas Musa? Mengapa kok Tuhan mengangkat yaitu Harun sebagai nabi? Ayat yang ke-27, ayat pasal 6 ayat 27, coba. Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai 29. Dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai 29. Iya. Berikutnya Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya,
Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Nah ini saudara ya. Jadi Musa ini mengakui kalau dia tidak petah-petah itu artinya tidak fasih berbicara. Ada orang yang mengatakan bicaranya Musa itu agak cedar, saudara. Ya. Nah, kita kan seringkali berkata begitu, saudara. Aku kok nggak bisa ya. Tetapi saudara sekalian jangan putus asa. Tuhan itu sanggup memberikan karunia sesuai dengan kesanggupan saudara. Ya. Kalau saudara sekalian ini tidak bisa khotbah seperti saya, ya saudara sekalian bisa main musik. Ya. Kalau saudara sekalian tidak bisa main musik, saudara sekalian bisa menjadi imam-imam, menjadi penyanyi-penyanyinya Tuhan. Kalau saudara sekalian tidak bisa menjadi penyanyi seperti Tuhan, seperti Bu Endang, seperti Bu Titi tadi, saudara bisa menjadi jemaat, tetapi jemaat yang sanggup untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa menjadi pendoa syafaat. Saudara sekalian bisa menjadi berkat. Firman Allah tadi katakan, ada orang yang diberi karunia Tuhan untuk memberi. Jadi itu tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan ketika Musa itu diangkat oleh Tuhan sebagai Allah bagi Firaun, maka kakak-kakaknya ini saudara sekalian sepertinya iri. Nah ini saudara, ya, saudara sekalian memang kadang-kadang kedudukan itu bisa membawa satu bentuk keirian daripada teman-teman kita yang tidak mengerti firman Tuhan. Wah, enak wih. Ya, kemarin sekalian ketika kita itu di NU ya, di NU sana ada Pak Kapolri, ada juga Pak Pangap, ya saya sempat berikan Tuhan foto sama mereka sekalian beliau itu. Lalu Kapolri itu mau berkorban mobil untuk lintas agama. Lalu teman-teman saya bilang gini, saudara, wah, nek ngono mobilnya Pak ada tahu itu. Ya, gue mobil pribadi, mobil Bamak, mobil soko Kapolri. Saudara, saya tanya, ya mau main dari ketua Bamak kono. Saya katakan begitu, saudara. Lalu saya katakan, tidak apa-apa sudah, nanti kalau memang mobilnya datang, yang satu saudara sekalian pakai, tidak apa-apa. Tetapi pajaknya ya aja njaluk Bamak, pajaknya ya pajak ono dhewe. Karena selama ini mobil Bamak itu saya tidak mau mengeluarkan uang dari kas Bamak. Jadi kadang-kadang orang itu melihat hanya enaknya saja. Wah, enak wih. Tetapi saudara sekalian, walaupun saudara sekalian mungkin diiri oleh orang lain, walaupun saudara sekalian mungkin dibenci oleh orang lain, kalau memang kedudukan itu adalah datangnya daripada Tuhan, yakinlah pembelaan itu juga datang daripada Tuhan. Asal saudara sekalian setia. Saudara, Bilangan pasal yang ke-12, Bilangan pasal yang ke-12 sekalian. Di sini diceritakan bahwa kakak-kakaknya itu iri kepada Musa, saudara. Ya. Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang seterusnya sekalian. Ya. Dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai seterusnya. Perikopnya pemberontakan Miriam dan Harun. Terus ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka,
Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Dan kedengaranlah hal ini kepada dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi mereka ngerasani Musa, sing ngrungokne Gusti Allah. Aduh, jangan ngerasani saudara. Ya, lebih baik disimpan di dalam. Jangan disimpan dalam hati sudah. Tuhan juga tahu hati saudara. Ya, terus baca Ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah Ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah, perhatikan saudara, nanti kita bisa baca. Perhatikan di sini. Betapa luar biasanya pembelaan Tuhan kepada Musa yang walaupun dia itu memang adik. Memang adik itu memang harus bisa menghormati kakak-kakak. Tetapi kalau sudah penempatan Tuhan, sudah sekalian, itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau sekalian menjadi pelayan Tuhan dan sudah merasa ditetapkan Tuhan, maka tempat itu nanti akan merupakan suatu pembelaan Tuhan di dalam diri saudara. Mengapa kita harus mundur? Jadi kalau saudara sekalian mundur daripada pelayanan di mana Tuhan tempatkan saudara, itu namanya saudara sekalian sudah bukan penyerahan. Perhatikan baik-baik. Tuhan tahu, saudara. Iya. Ya. Saya dulu ketika saya masuk di Banyuwangi itu, sebetulnya saya itu ditempatkan di Glamor, saudara. Ditempatkan di Glamor. Oleh pendeta Lasar bilang sama saya, kamu tempatkan di Glamor saja. Tidak tahunya Tuhan itu untuk saya ke Sarongan. Dan ketika saya masuk di Sarongan itu, sekitar mungkin 1-6 bulanan begitu saya persekutuan. Banyak hamba berkata, kenapa kamu kok di Sarongan, gak di Glamor saja? Nah, saya katakan, ya memang Tuhan tempatkan di sana. Dan kalau kita manut kepada Tuhan, itu ada pembelaan yang sangat luar biasa, saudara. Percayalah, saudara sekalian. Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang melengkapi, dan Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Sampai firman Al-Imam saya katakan, pembelaan Tuhan sampai dikatakan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu pembelaan Tuhan. Sinama Tuhan. Memang banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, saudara. Ya, ketika saya diwawancarai, lalu hamba Tuhan yang kesini Pak Reza katakan, Pak Anang, kira-kira Pak Anang pada waktu Don itu pada waktu apa ya Pak Anang? Saya katakan, pada waktu jemaat-jemaat itu tidak ada yang ke gereja. Loh, kenapa tidak pernah ke gereja? Saya ceritakan. Ya, tahun 2006 kalau tidak salah sekalian. Ya, itu terjadi begitu. Dan kalau Tuhan yang menemukan
sama firman Allah ini. Dan itu saya alami, saudara. Ya. Ini dikatakan di sini ini, memang Musa dianggapnya satu kesalahan oleh Miriam dan Harun. Tetapi pembelaan yang datang daripada Tuhan sangat luar biasa. Sehingga Miriam terkena kusta yang namanya kusta putih. Kusta itu dosa, putih itu sebenarnya berbicara kebenaran. Artinya dosa yang diakibatkan karena kebenaran diri sendiri. Jadi pada waktu menilai itu menilainya itu salah. Saudara, mulai dari apa? Mulai dari iri. Jadi kalau orang sudah mulai iri, nanti akan timbul yang namanya kebencian. Kalau sudah benci, maka dia akan mengadakan namanya pembunuhan. Saudara, pembunuhan bisa pembunuhan karakter. Saudara. Dan akhirnya Harun ini minta kepada Musa. Lalu Tuhan berfirman, maka Miriam harus diludahi oleh ayam. Dan dia harus, yaitu dikucilkan selama 7 hari untuk tidak ada pertemuan. Ini isolasi, bukan hanya sekarang. Ini di dalam Alkitab sudah ada isolasi, saudara. Kalau isolasi sekarang ini hanya orangnya saja yang diisolasi, tetapi kalau firman Allah di sini, seluruh kegiatan bangsa Israel berhenti. Saudara, ya, seluruh kegiatan bangsa Israel yang harusnya berjalan dari tanah Mesir menuju Kanaan itu berhenti oleh karena Miriam yang berkelakuan begitu itu. Jadi kalau sekarang sudah mulai dibangun oleh Tuhan. Ketika ada sesuatu hal yang membuat saudara sekalian harus terlepas, itu sebenarnya menghambat pekerjaan Tuhan, saudara. Iya, ya. Saya mulai berpikir ke situ, saudara sekalian. Jadi pekerjaan Tuhan sudah mulai maju, tetapi karena kita yang dipercayakan Tuhan itu tidak mau, akhirnya kita menghambat pekerjaan Tuhan. Saudara-saudari, ini yang seringkali tidak kita terima, tidak kita pikirkan. Wes, aku tak ini, wes. Jangan, saudara sekalian. Ya, harus kita mulai rajin di dalam melayani Tuhan dengan tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Bilangan pasal 16, saudara. Bilangan pasal 16. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita lihat lagi pemberontakan Korah, Datang dan Abiram. Dari kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 3. Dari hukumnya pemberontakan Korah, Datang dan Abiram. Demikian bunyi firman Tuhan. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datang dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan adalah di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Nah, ayat 4. Ayat 4. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Terus? Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya
mendekat kepadanya. Ya, terima kasih. Amin. Dan baca seterusnya. Ini perhatikan ini. Ada lagi yang tidak senang sama Musa dan Harun. Mereka itu orang-orang kenamaan Korah, Datan, Abiram ini. Bahkan bukan hanya Korah, Datan, Abiram, dikatakan mengajak 250 orang-orang yang ternama memberontak kepada Musa. Sudah sekalian, Tuhan tetap membela Musa dan Harun yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sampai kalau kita baca dari situ, ketika itu ada pemisahan, siapa yang setuju dengan Korah, Datan, Abiram silahkan ke sana. Yang setuju dengan Musa dan Harun silahkan ke sini. Tiba-tiba bumi itu terbelah, terbuka, saudara sekalian. Dan 250 orang bersama Datan, Abiram itu masuk di dalam bumi itu. Dan ketika sudah masuk, lalu bumi itu menutup. Saudara sekalian, saya lihat di sini ini pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Percaya saudara sekalian dengan firman Allah. Di mana kalau saudara sekalian tetap setia di dalam panggilan Tuhan, Tuhan pasti mengadakan pembelaan kepada saudara. Siapapun juga tidak akan bisa mengganggu kehidupan saudara, asal kita tetap setia di dalam pelayanan kita, tetap setia di dalam pilihan kita. Pilihan Tuhan kepada saudara sekalian. Ibrani pasal yang ketiga sekalian. Ibrani pasal yang ketiga. Haleluya. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari silahkan baca. Bagaimana kalau kita ini bisa setia di dalam Tuhan. Dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya, Yesus lebih tinggi dari Musa. Yesus lebih tinggi dari Musa, ya. Ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Terus? Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Dan Musa memang setia di dalam segenap rumah Allah. Terus? Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah ini saudara sekalian perhatikan. Ya, Musa itu setia. Itu yang menjadi satu pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Musa. Dikatakan di sini sekalian. Ya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan, melayani Tuhan di dalam rumah Allah. Ya, rumah Allah itu memang gereja ini saudara, tapi rumah Allah juga tubuh saudara sekalian, itu rumah Allah. Kita harus setia di dalam rumah Allah, setia dalam melayani, di mana Kristus itu adalah yang punya rumah. Kristus itu adalah Tuhan. Dan di dalam ayat dikatakan situ, jika kita sampai kepada akhirnya, sampai finish, tetap teguh berpegang kepada
kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi Tuhan ingin saudara sekalian setia. Ini namanya penyerahan, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan datang. Tetapi mari kita belajar apa yang saudara sekalian dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Kita belajar untuk setia. Sehingga ketika Tuhan itu nanti datang, kita kedapatan sebagai hamba yang setia. Kalau saudara sekalian setia sampai Tuhan itu datang, saya percaya kebahagiaan itu sangat luar biasa. Sekarang saja sekalian, sebenarnya kalau kita sekalian dalam melayani itu ada penderitaan, saudara sekalian bisa tetap setia. Lalu ketika saudara sekalian merasa diberkati Tuhan, penderitaan itu sudah tidak bisa saudara rasakan. Dikatakan ayat 1 di sini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Kita semuanya ini dipanggil untuk masuk surga. Amin, saudara. Syaratnya kita untuk masuk surga, kita harus mau meninggalkan keadaan duniawi ini. Saudara, Filipi mengatakan begitu, karena panggilan kita adalah kerajaan surga, maka kita harus meninggalkan perkara-perkara dunia. Kita setia dalam panggilan surga itu. Saudara, mari kita baca ayat-ayat yang terakhir itu sekalian. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25, di situ diceritakan ada 3 hamba, yang 2 setia, yang 1 tidak. Karena yang 1 itu hanya diberi Tuhan 1 saja. Ya, firman Allah yang dibawakan oleh Pak Risa pada minggu pertama di tempat ini, Pak Risa juga mengatakan tentang kesetiaan. Ya, kita baca ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 25 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ya, terus? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terus? Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, sekarang saudara bisa melihat bagaimana hasil daripada kesetiaan ini. Sekarang kita baca yang tidak setia, saudara. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 29. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan
Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Nah, ini saudara, mari kita belajar untuk setia dalam perkara kecil. Jangan lepaskan kepercayaan Tuhan. Tuhan memberi kepada kita setiap orang dengan pemberian menurut kemampuan kita masing-masing. Tuhan itu sudah memberikan itu kepada saudara. Tinggal kita, apakah kita itu berdiam diri? Apakah kita iri dengan teman kita? Saudara, kalau boleh, saya itu pengen seperti pendeta-pendeta lainnya, saudara. Ya, ada di kota, ada di... Tapi dalam hidup saya tidak mempunyai keinginan yang begitu itu. Saya tidak iri karena memang Tuhan tempatkan saya di Sarongan. Yang penting bagaimana kita melayani Tuhan dengan cara yang berkenan, itu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira saudara sekalian, apakah saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini merasa diberkati Tuhan dengan karunia saudara? Ya? Siapa yang merasa diberkati Tuhan dengan karunia? Ya, semuanya. Mari kita pakai karunia itu untuk melayani Tuhan dengan kesetiaan. Nanti karunia itu kalau kita merasa punya karunia dan kita lakukan, firman Allah katakan, karena setiap orang yang mempunyai karunia, kepadanya akan diberi lagi sehingga ia berkelimpahan. Saudara, ini firman Allah. Apa yang ada pada saudara kita perbuat. Kalau memang kita dipakai Tuhan untuk berdoa, pasti Tuhan akan berkati kita dengan karunia yang berkelimpahan. Jangan biarkan karunia itu hilang lalu diambil oleh Tuhan. Sangat kasihan sekali. Firman Allah katakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Itu jangan sampai terjadi. Mari, biarlah kita menjadi hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan yang setia di dalam melayani Tuhan. Sampai nanti kita yakin dan percaya. Dikatakan Tuhan itu pasti memelihara kehidupan kita. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti merawat kita semuanya. Mari kita ambil sikap untuk berdoa sekalian. Dan kita nyanyikan pujian, Tuhan itulah penolongku. Kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua sekalian. Haleluya. Pakai karunia itu saudara sekalian untuk kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kasihnya Tuhan itu tidak pernah berganti. Dia tidak pernah berubah. Tetap abadi untuk menolong saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kalau kita setia saudara, Tuhan pasti melindungi kita.
burung saja Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kita yang setia. Karena kasih-Nya, haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Luar biasa pembedaan Tuhan, saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang mau dipelihara Tuhan, dan sekalian kita sembah Dia. Saudara bisa menuntut, dan sekalian bisa mengangkat tangan. Katakan, Tuhan, ajari aku lebih banyak berserah kepada Tuhan. Karena dalam penyerahan itu justru Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Jangan kita memakai akal kita sendiri, jangan kita memakai pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Yang namanya penyerahan total memang harus kita menyerah total kepada Tuhan, saudara sekalian. Haleluya. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan